Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-14. Setelah menyelesaikan semua administrasi di Peduli Hospital, Suji akhirnya akan dibawa pulang ke rumahnya yang ada di dalam komplek perkebunan mangga. Karena kondisi kaki kanan Suji yang baru saja dioperasi akibat tulangnya patah dan masih rentan akan guncangan, maka Pak Ismail sengaja membawa sebuah mobil Mercedes Sprinter yang memiliki ruangan lebih besar dan sistem suspensi yang bagus sehingga lebih tahan dari guncangan saat di jalan raya. Mobil tersebut sengaja dibeli pada beberapa bulan yang lalu atas perintah Suji untuk membawa tamu-tamu penting yang ingin berkeliling di perkebunan. Tak tanggung-tanggung saat itu Suji membelinya sebanyak 10 unit. Seluruhnya untuk mengantar tamu perusahaan. Para tamu yang pernah menaiki mobil ini yakni para investor yang berasal dari beberapa negara seperti Jepang, Uni Emirat Arab, Cina dan Amerika. Sebelumnya Pak Ismail menawarkan untuk menjemput Suji dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaannya, namun Suji langsung menolaknya. Karena ditakutkan suara helikopter itu akan mengganggu pasien-pasien lain di Peduli Hospital. Selain itu juga menurut Suji, untuk membawa dirinya ke rumah bukan merupakan hal yang sangat mendesak, sehingga cukup hanya menggunakan mobil. Nanti dalam perjalanan pulang dengan Suji itu, Pak Ismail juga membawa seorang dokter pribadi dan perawat, yang selama ini biasa mengobati dan merawat Suji saat sakit di rumahnya. Sementara itu melihat mobil yang membawa Suji akan berangkat, Tiara dan mamanya kembali sedih karena merasa akan berpisah dengan pemuda yang selalu rendah hati tersebut. Lambaian tangan keduanya pun akhirnya menjadi tanda akhir perpisahan antara mereka dengan Suji. Diam-diam sang mama membayangkan bahwa siapa nanti yang akan mengurusi berbagai keperluan Suji. Kendati ada pembantu di rumahnya, namun menurutnya Suji pasti akan tetap merasa kesepian. Apalagi menurut dokter bahwa Suji harus istirahat total selama 6 bulan agar bisa segera pulih. Pasti Suji juga akan mengalami rasa bosan. Tiba-tiba mamanya berucap ke Tiara, "Besok kita jenguk Suji yuk ke rumahnya." Tiara yang mendengar ucapan mamanya itu kaget dan langsung meledeknya. "Cie, si mama ternyata juga sudah mulai menyukai Suji," ucap Tiara sambil memeluk mamanya. Keduanya pun akhirnya tersenyum bahagia. Tamat. Nanggung banget ya kalau tamatnya kayak gitu. Oke, berarti kita lanjut lagi ceritanya. Sementara itu Suji dalam perjalanannya kembali ke rumah tak henti-hentinya memikirkan tentang potensi bisnis di bidang energi. Bidang ini menurutnya memiliki prospek yang bagus di masa mendatang. Memang selama beberapa hari ini Suji hanya terbaring di salah satu ranjang rumah sakit. Kendati tubuh Suji tengah tak berdaya, namun otaknya terus bekerja. Selama proses perawatan di rumah sakit itu Suji terus membaca berbagai jurnal penelitian baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yakni jurnal yang khusus membahas soal energi. Baik itu energi terbarukan ataupun energi yang ramah lingkungan. Semua jurnal itu Suji baca melalui handphonenya, dan sesekali melalui laptop yang dipinjamkan Tiara kepada dirinya. Aduh, memang Tiara itu pokoknya gimana banget gitu deh ke Suji. Dan saat ini perhatian Suji kemudian tertuju pada sebuah penelitian tentang proses produksi nikel untuk bahan baku pembuatan baterai litium.
Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia dengan kandungan nikel di dalamnya ternyata masih belum diimbangi dengan ketersediaan teknologi untuk mengolahnya. Yang dimaksudkan Suji yakni teknologi dan sistem kerja yang harus sangat efektif dan efisien. Sehingga didapatkan nikel dengan kemurnian di atas 99,97%. Dengan begitu baru dapat digunakan untuk membuat baterai litium. Suji lantas mengingat-ingat apa yang terjadi pada 2 tahun yang lalu, tentang keputusannya untuk membeli 25% saham di perusahaan yang memproduksi chip semikonduktor di Taiwan. Ternyata keputusannya itu tepat karena saat ini nilai pasar perusahaan tersebut telah melebihi total dari nilai pasar 5 perusahaan besar di negeri ini. Kali ini pun Suji berpikir bahwa peluangnya akan sangat terbuka lebar jika dapat menemukan sebuah teknologi untuk industri bahan baku pembuatan baterai litium. Maka dirinya kemudian berkomitmen akan mengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk tim riset di perusahaannya agar dapat menemukan teknologi tersebut. Tanpa terasa, Suji pun akhirnya akan sampai di rumahnya. Namun saat mobil yang dinaikinya akan masuk ke dalam komplek perkebunannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan ribuan warga yang sudah berbaris di sepanjang jalan masuk komplek perkebunannya. Ternyata mereka sejak pagi telah menantikan kedatangan Suji, pemuda yang selama ini telah membantu mereka. Bahkan saat ada kabar bahwa Suji telah menjadi korban kecelakaan, para warga setiap malam menggelar doa bersama di aula perusahaan Suji. Mereka terus mendoakan pemuda tersebut agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Melihat pemandangan ribuan warga yang berbaris di sepanjang jalan itu, Suji langsung melambaikan tangannya. Warga pun akhirnya secara spontan bersama-sama membalas lambaian tangan Suji. Tak sedikit warga tersebut menangis haru melihat kedatangan Suji, sosok anak muda yang selalu ramah kepada mereka. Selalu mengulurkan tangannya kepada warga yang membutuhkan bantuan. Selain warga, di ujung barisan dekat rumahnya Suji itu terdapat ratusan anak-anak. Mereka ternyata berasal dari puluhan yayasan anak yatim piatu yang selama ini rutin dibantu Suji. Anak-anak tersebut juga ikut melambaikan tangan ke arah Suji. Tak terasa air mata Suji pun kembali menetes. Dirinya merasa haru dengan banyaknya orang yang selama ini telah mendoakannya. Buah manggis, buah pepaya, ikut menangis kita jadinya. Tamat. Apakah kita akan lanjutkan lagi ceritanya tentang rencana Tiara dan mamanya untuk berkunjung ke rumah Suji? Kita coba lihat nanti.